Pemirsa, Vigili Paskah atau Malam Paskah adalah perayaan meriah dalam gereja Katolik. Pada intinya, perayaan ini dimaksudkan sebagai malam berjaga-jaga atau bersiap-siap menyongsong kebangkitan Yesus yang dilambangkan dengan api baru, terang baru lewat lilin Paskah, yakni terang Kristus sebagai terang dunia. Pada umumnya, di gereja Katolik, perayaan Vigili Paskah dirayakan dalam sebuah misa kudus, namun memiliki ciri tersendiri. Vigili Paskah biasanya dirayakan dalam 4 bagian, yakni pertama, upacara cahaya dan madah Paskah, yang melambangkan Kristus yang bangkit dan mengusir kegelapan dosa. Kedua, ibadat sabda, di mana gereja mengundang umat untuk merenungkan karya agung yang dilaksanakan Tuhan Allah pada umatnya sejak semula hingga peristiwa Yesus. Bagian penting dari liturgi sabda ini adalah pembacaan kitab suci dan homili. Ketiga, pembaharuan janji baptis atau upacara baptis jika ada, di mana gereja mengundang umat untuk memulai kembali hidup baru sebagai buah kebangkitan Yesus. Pada bagian ini, imam kembali mempertanyakan kepercayaan umat terhadap iman kekristenannya. Keempat, perayaan Ekaristi di mana gereja mengundang umat untuk ambil bagian dalam meja perjamuan yang disediakan Tuhan bagi umatnya sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitannya hingga dia datang kembali. Dalam video ini, pemirsa akan diajak untuk menyaksikan rangkaian upacara perayaan Vigili Paskah di Gereja Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Namun video ini tidak menampilkan perayaan tersebut secara utuh, hanya menampilkan potongan-potongan saja dari setiap bagiannya, mengingat terbatasnya waktu. Admin meyakini bahwa perayaan Vigili Paskah kurang lebih sama di seluruh gereja Katolik. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan. Bagian pertama adalah upacara cahaya dan madah Paskah. Bagian ini dimulai dengan pemberkatan lilin Paskah di depan pintu utama gereja. Kemudian, lilin Paskah yang sudah diberkati tersebut diarak ke dalam gereja lalu ditempatkan di samping altar. Selama perarakan ke dalam gereja, ada perhentian sebanyak 3 kali. Dan pada setiap perhentian, imam menyanyikan Kristus cahaya dunia. Dan umat menyambutnya dengan menyanyikan syukur kepada Allah. Syukur kepadamu. Syukur kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan madah Paskah. Salah seorang petugas liturgi menyanyikan madah Paskah dari mimbar. Lalu umat menjawabnya dengan nyanyian bersyukurlah.
Bagian berikut adalah liturgi sabda, yaitu pembacaan kitab suci dan homili. Bagian ini didahului dengan bacaan pertama. Bacaan pertama ini biasanya diambil dari kitab Kejadian yang menceritakan penciptaan bumi dan segala isinya. Yang perlu dicatat di bagian ini adalah adanya referen dari setiap hari penciptaan, mulai dari hari pertama hingga hari ke-7. Referennya adalah sebagai berikut. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Dan seterusnya hingga hari ke-7. Referen ini bisa didaraskan saja seperti yang terlihat di video ini, tetapi juga dinyanyikan seperti ini. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Begitu seterusnya hingga hari ke-7. Yang juga perlu kita catat di sini adalah bahwa menurut tradisi gereja Katolik, hitungan satu hari dimulai dari petang hingga ke petang berikutnya. Bukan seperti yang sekarang dimulai dari tengah malam atau pukul 24 atau 00. Bagian berikutnya adalah liturgi baptis. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperbaharui janji baptis umat. Bagian ini lebih spesifik ditandai dengan pemercikan air suci oleh imam dan petugas liturgi lainnya kepada umat seperti yang terlihat dalam video ini. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Mohon maaf tidak semua bagian ditampilkan karena keterbatasan waktu. Dan karena bagian lainnya seperti liturgi Ekaristi merupakan bagian yang sudah lazim kita saksikan jika ada perayaan Ekaristi. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.